Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikannya kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Sholawat beriringan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan berbanyaknya sholawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya Yusna Sartika dari kelas KPIA semester 7 pada mata kuliah Praktikum Retorika Dakwah akan membawakan ceramah saya yang berjudul Pemuda Islam sebagai Pengisi dan Penjaga Masjid. Hadirin rahimakumullah, pemuda adalah masa di mana mereka memiliki kepekaan yang tinggi, berpikir kritis dan mampu mengoptimalkan setiap potensinya. Pemuda sebagai tonggak estafet bangsa, pewaris peradaban dunia. Sehingga Soekarno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya aku kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Dari perkataan Soekarno tersebut dapat kita ketahui bahwa besarnya peran pemuda bagi dunia, sehingga hancur atau makmurnya sebuah bangsa di masa depan tergantung kondisi pemuda sekarang. Hadirin rahimahumullah, pemuda dalam Islam merupakan fitrah manusia, memiliki garizah tadayun, yaitu menjadi hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para pemuda di masa transisi, mereka lebih cenderung untuk senantiasa totalitas dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan diterapkannya sistem kapasitas sekuler atau memisahkan agama dari kehidupan, negara telah mencabut fitrah yang ada dalam diri mereka. Masa-masa berkualitasnya tidak diarahkan atau diatur oleh aturan Islam. Bingung mencari sosok panutan, maka lahirnya dari rahim kapitalis sekuler ini pemuda yang kering identitas dan bingung. Mereka tidak tahu dari mana mereka berasal, untuk apa mereka ada di dunia, dan tidak memahami bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan adalah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jika kita melihat sejarah di masa kegemilangan Islam yang menerapkan aturan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnahnya, lahir pemuda-pemuda yang unggul yang berkepribadian Islam, menjadi sosok ulama sekaligus ilmuwan seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Khawarizm, Al-Zahrawi, Zabil Ibnu Hayyan. Mereka memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu untuk beribadah. Ketaatan yang totalitas adalah bentuk pengembalian fitrah manusia yang sesungguhnya, menemukan jati diri dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menerapkan hukum-hukumnya, menjauhi larangannya. Rabbu kagum dengan pemuda yang tidak memiliki sohbah. Hadis riwayat Ahmad. Sohbah adalah kecondongan untuk menyimpan dari kebenaran. Hadirin rahimakumullah, begitulah kondisi pemuda pada zaman lalu. Lantas bisakah kita seperti pemuda di zaman keislaman? Tentu bisa. Bagaimana caranya? Oleh karena itu, kita sebagai pemuda harus luruskan niat dengan baik, yaitu mengharapkan ridho dan cinta Allah, mematuhi perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Dan perlu kita lakukan sebagai seorang pemuda, yakni memakmurkanlah masjid yang berada di sekitar kita, menjadi pemuda Islam yang mengisi serta menjaga masjid, mengisi syaf-syaf masjid dengan menunaikan sholat berjamaah, menjaga masjid dengan membersihkannya tanpa mengharapkan hal dunia. Hadirin rahimakumullah, menjaga ataupun mengisi masjid bukanlah hal yang kuno, melainkan hal yang seharusnya kita lakukan. Sebab dengan menjadi bagian dari memakmurkan masjid merupakan hal yang sangat mulia.
hal yang disukai oleh Allah, sehingga kita menjadi seorang hamba yang kelak akan dicintai Allah juga. Dengan zaman sekarang semakin berkembang, kita sebagai pemuda sebaiknya dapat menjadi pemuda Islam sebagai pengisi dan penjaga masjid, yang merupakan pemuda yang ikut mengambil andil dalam hal-hal Islam, yaitu dengan cara mengajarkan anak-anak yang berada di sekitar masjid mengaji atau belajar ilmu agama dan lain sebagainya, sehingga masjid menjadi tempat yang sangat bermanfaat bagi diri kita dan orang banyak. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang yang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.